Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama Ustadz Suarsono. Kita bincang-bincang lagi untuk mereview, merecall atau menyusun ulang pengetahuan kita untuk membangun satu kesadaran yang bisa menjadikan diri kita lebih bijaksana, mendalam di dalam melihat apapun sehingga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Ini Ustadz Suarsono. Kita kalau melihat sebenarnya dunia keilmuan ini kan tidak pernah mati. Malah kalau dalam konteks teknologi, sains informasi itu terus meningkat gitu. Tetapi yang menjadi problem adalah mengapa nilai-nilai kemanusiaan itu merosot. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang menarik untuk kemudian kita lihat. Padahal di masa ketika umat Islam masih terbatas sarananya, mulai dari masa Rasulullah misalnya, akses informasi tidak seperti sekarang. Orang sekarang bangun tidur klik Google udah dapat informasi. Mau tahu arti kata atau istilah epistemologi juga langsung. Zaman kita dulu harus buka kamus dan sebagainya. Tapi kenapa nilai dan kualitas kemanusiaannya, kecintaannya kepada kebenaran, komitmennya kepada nilai-nilai kebaikan itu mengalami kemerosotan? Apakah ini faktor zaman, faktor manusia, atau faktor apa yang sesungguhnya menjadikan manusia itu maju materialnya, keilmuannya, tapi merosot nilai-nilai jati dirinya? Apa yang sebenarnya terjadi, Ustaz? Ya, kalau disebut sebagai faktor zaman, apalagi zaman kita sekarang, itu ya kita perlu bertanya juga. Kalau yang disebut zaman itu adalah perkembangan waktu itu sangat tergantung pada gerak, dan gerak itu tergantung pada kesadaran kita. Kesadaran kita inilah yang membentuk zaman itu, ya kan? Itu sudah lazim dikatakan begitu. Hanya orang-orang yang sangat awam saja yang mengikuti zaman. Ya. Tapi orang-orang besar itu dialah yang akan membentuk zaman. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya karena orang-orang inilah yang mempunyai ide, ide dilahirkan menjadi gerak, dan gerak mempengaruhi banyak orang sehingga mengikuti. Itulah tercipta sebuah zaman. Kan begitu. Nah, pada masa-masa awal dulu, misalnya katakanlah abad 12, 13, masa-masa ilmuwan Islam berkembang dengan pesat. Hal yang luar biasa itu, ilmu ini perkembangannya ya paralel dengan perkembangan spiritual. Ya. Jadi spiritual, orang itu berilmu itu dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu zaman itu coba dibayangkan. Barat seperti apa? Belum ada perpustakaan. Ya, saya dengar-dengar itu pusat perpustakaan yang ada di Vatikan itu hanya 50 buku saja. 50 buku. Ya, 50 buku ya. Sementara di Andalusia yang sudah dikuasai oleh Muslim itu 50-an ribu apa berapa. Pada zaman belum ada percetakan dan lain sebagainya. Ya, itu tadi ya. Zaman ilmuwan-ilmuwan Islam itu orang mengembangkan ilmunya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, zaman kita ya, artinya kita ini menjadi orang-orang yang hanya ngikut-ngikut aja, itu kebanyakan orang mengembangkan ilmunya sekedar untuk mencari kerja, coba. Ya kan? Ya, betul. Apa yang bisa diharapkan dengan orang-orang seperti ini? Nggak ada. Bahkan pada tingkat tertentu, dia tidak berkutik menghadapi bos-bosnya yang mungkin jahat. Ya. Nggak berani, karena takut kalau nggak dapat pekerjaan atau uang itu. Jadi ada faktor kesadarannya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang diperlukan untuk membangun kesadaran? Padahal kalau kita lihat misalnya konteks Indonesia lah, masa-masa ujung-ujung penjajahan, itu kan ada Agus Salim, kemudian Soekarno, Nasir, tokoh-tokoh, Bung Hatta gitu ya. Yang sebenarnya kalau mereka mau cari keuntungan, itu cukup kerja di Belanda gitu. Tapi kan mereka berani itu melakukan sebuah perlawanan. Nah, dalam kondisi terbatas, politik yang memang ya lemah ya, tapi kok ada sebuah keberanian, ada superioritas. Nah, hari ini kita berada di era globalisasi, era digital, tapi seakan-akan keberanian untuk kemudian menjadikan idenya sebuah gerakan kesadaran masyarakat itu melemah. Ini mengapa gitu? Ya.
Satu hal yang bisa saya sebutkan adalah bahwa Agus Salim, Soekarno, dan para pejuang kemerdekaan masa lalu itu punya jiwa yang bebas. Jiwa yang bebas. Jiwa yang bebas. Meskipun dalam suasana penjajahan, ya, dan bahkan resiko keamanan dirinya itu berada dalam ancaman setiap saat, tetapi jiwanya itu bebas, ya kan? Yeah. Nah, kenapa manusia itu punya jiwa bebas? Yaitu karena kemampuan dia ya memahami nilai-nilai hidup itu sudah settle gitu, sudah mapan. Yang namanya materi bagaimanapun gitu, itu tidak pernah membuat dia itu menjadi orang yang rakus. Itu kan berbeda dengan zaman sekarang. Yeah. Dia punya kekayaan bertriliun-triliun, ya, tetapi selalu saja ingin mendapatkan proyek Tapi sebetulnya orang seperti ini kan jiwa kemanusiaannya sudah lenyap itu, nggak ada. Karena mengukur jiwa kemanusiaan seseorang, ya, kalau itu seperti seorang kakek, katakanlah kakek umur 70-an, ya, mungkin dia senang dengan anaknya, mengumpulkan kekayaan yang banyak untuk kekayaan untuk anaknya, tapi ketika lihat anak-anak yang lain dalam kemiskinan dan dia tidak peduli, bahkan masa depan mereka dirampas hanya untuk anak cucunya, inilah yang namanya orang tidak punya kemanusiaan itu. Oke. Ya? Sampai rela korupsi. Menggarong sumber daya alam dan lain sebagainya. Itu kan wujud dari tidak punya rasa kemanusiaan. Sehingga perilakunya terekspresi dalam politik maupun dalam ekonomi seperti itu. Nah, banyak di kalangan kita, umat Islam itu, ya mungkin karena inferioritas intelektualnya atau apa, akhirnya juga terpesona dengan enak ya menjadi orang kaya, menjadi orang terkenal. Enak ya menjadi ini. Tapi sebetulnya enak nggak enak itu kan suasana jiwa juga, ya nggak? Orang yang korupsi besar itu walaupun orang lain tidak bisa membuktikan bahwa dia korupsi apa enggak, tapi dia kan tahu bahwa dia itu koruptor. Dia pasti tahu itu, ya kan? Dan itu membuat dia susah tidur sebetulnya itu kan. Kalau orang itu tahu, gelisah gitu. Terus. Risau. Seorang pencopet itu pasti tahu bahwa dirinya itu pencopet. Nah ini nyopet kekayaan negara misalnya kan, dan itu dia mestinya tahu tentang itu. Nah rakyat umat Islam kalau satu tahap saja dia bisa memahami secara baik, itu luar biasa. Dan bagaimana cara seperti itu, ya kan? Ya itu penting. Ya betul ya. Ya itu kita harus berinteraksi dengan Al-Quran secara langsung, ya kan? Karena kalau kita membaca Al-Quran, ya kemudian kita tidak punya kepentingan aneh-aneh dan lain sebagainya, bersihkan saja hati kita. Itu Al-Quran itu seperti cahaya matahari pagi, ya. Kita berjemur saja di terpa sinar matahari pagi, duha apa-apa begitu kan, sehat dengan sendirinya itu, ya kan? Artinya sekecil apapun kemampuan kita, intelektual kita, kalau kita berjemur, itu pasti kita mendapatkan sinar matahari. Betul. Tapi secerdas apapun kalau kita berada dalam ruang gelap, ya rusak semua itu. Bahkan mata kita rusak, otak kita rusak, apa-apa. Dan akhirnya terjerumus dari jiwa yang manusiawi itu. Kehilangan kemanusiaannya. Iya, betul. Nah, satu hal yang menarik, kita ambil sebuah contoh konkret ya. Ulama-ulama dahulu itu kan kecerdasannya luar biasa. Tetapi kemudian mereka memilih hidup, katakan tadi, memiliki jiwa bebas. Seperti Imam Al-Ghazali. Itu kan dia tinggalkan itu. Kedudukan wahnya lah, gengsinya di tingkat pendidikan. Kemudian memilih untuk menulis kitab. Kemudian Ibnu Arabi, yang kalau dia misalnya punya cara berpikir kapitalis kan lumayan nih, gue kan populer nih, saya bikin dong gitu kan dan sebagainya. Tapi Ustadz populer, tarifnya naik kan begitu. Tapi mengapa beliau-beliau ini justru malah sangat dekat dengan rakyat itu? Ya, ini artinya persoalan kepuasan. Kepuasan diri, kebahagiaan diri itu dibentuk dengan apa kan begitu. Bagi orang-orang bodoh, bagi orang-orang yang tidak cerdas secara manusiawi, mungkin yang disebut kepuasan itu ya materi itu, punya materi itu. Tapi kalau orang itu sudah lebih tinggi dari itu materi dikorbankan itu malah puas. Kita seringkali ketemu orang-orang yang dermawan, ya kan? Katakanlah Pak A, dermawan sekali dia kan, dia bekerja juga,
Tetapi ngapain setiap hari membantu orang, ya kan? Sementara nggak jelas orang itu mau berbuat baik ke kita apa enggak. Tetapi bagi orang yang memang dermawan, memberi itu ketika yang menerima juga senang, itu dia lebih bahagia daripada orang yang menerima pemberian. Itu derajat yang lebih tinggi. Nah, di kalangan ilmuwan itu ada kepuasan yang jauh lebih tinggi lagi. Apa itu? Mengenal kebenaran. Ya kan? Mengenal kebenaran. Yang dalam istilah dulu itu ada namanya dosen IPB itu Hidayat Nata Atmaja. Itu yang disebut sebagai kepuasan kreatif. Kepuasan kreatif. Kepuasan kreatif. Kepuasan yang diperoleh ketika dia bisa menemukan formula, rumus misalnya ya. Beberapa pihak itu ya setelah itu mengapa kita bisa gambarkan ya, banyak sekali kasus para ilmuwan yang siap mengorbankan dirinya untuk tetap mempertahankan kebenaran yang dia sudah sampai di situ. Karena kepuasannya luar biasa. Ya, di kalangan umat Islam, apa artinya harta itu? Gitu loh. Ya kan? Nah, apa artinya harta itu? Nah, kepuasan dari para ilmuwan ini ingin juga ditransformasikan menjadi kepuasan publik. Dan itulah pada akhirnya dia banyak menulis. Apakah menulis itu dibayar atau tidak dibayar? Tidak peduli. Tidak peduli. Kalau orang zaman sekarang menulis itu kan harus dapat sesuatu. Gitu kan? Zaman dulu, ya itu tadi, karena sifat dermawannya. Jadi kalau orang, ya itu seperti Rasulullah SAW. Allahumma ya. Beliau ini karena tingkat spiritualitasnya sangat tinggi, ya. Ketika habis perang dari mana mendapatkan ghanimah banyak sekali Badar, kan, perang Badar apa perang mana gitu kan, semua dibagi-bagi. Anaknya malah nggak dapat, anak dan menantunya malah nggak dapat. Padahal dia suka giling itu namanya, giling gandum. Apa sampai lecet-lecet itu anaknya Fatimah, anaknya Rasulullah itu Fatimah itu kan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul saya minta bagiannya. Walaupun itu juga dia malu-malu juga. Rasulullah apa? Ya, kami mari saya beri yang lebih bagus daripada harta itu, coba kan begitu. Diberi zikir dan lain sebagainya. Karena kalau orang itu berzikir dan zikirnya itu serius, serius ya, bukan sekedar begini gitu ya, bukan ngitung gitu mendalam ya. Tapi betul menyebut nama yang dicintai, yakni Allah Subhanahu Wa Taala dan Asmaul Husna. Oh, itu bisa membawa ketenangan jiwa yang luar biasa. Luar biasa, sahabat. Ini menjadi sebuah pemantik kesadaran bagi kita bahwa dalam kehidupan dunia ini kita harus betul-betul mengenal kebenaran. Dan karena itu menjalankan dan mempertahankan kebenaran yang ada di dalam diri kita. Insya Allah kalau itu ada, maka kita akan jadi orang bahagia tanpa harus dikelilingi fasilitas penghormatan yang sifatnya materi atau duniawiyah. Terima kasih banyak Ustadz Suarsono atas waktunya. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.